gengs, jumpa lagi kita di sini. Untuk kali ini kita ulas Sumatera Selatan, sejarah penduduk hingga berdirinya Provinsi Sumatera Selatan. Selamat menonton. Terbentuknya Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, memiliki sejarah yang panjang. Terbentuk tanggal 12 September tahun 1950. Ketika itu, Provinsi Sumatera Selatan masih mencakup Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Ketiga wilayah tersebut di kemudian hari menjadi provinsi sendiri. Di Provinsi Sumatera Selatan, penduduk pertamanya diperkirakan berasal dari zaman Paleolitikum. Hal ini dapat dibuktikan dari benda-benda zaman Paleolitikum yang ditemukan di beberapa wilayah, antara lain di Desa Bengamas, di dasar Sungai Saling dan Sungai Kikim. Para ahli berpandangan bahwa penduduk zaman itu termasuk ras Weda, di mana orang Kubu dan Toal termasuk ke dalam ras tersebut. Sejak tahun 300 sebelum Masehi, SM, bangsa Deutero Melayu sudah mendiami daerah Sumatera Selatan. Sejak awal Masehi, penduduk Sumatera Selatan sudah menjalin hubungan dagang dengan bangsa-bangsa lain, seperti Arab, China, dan India. Perkembangan masyarakat yang pesat menghasilkan terbentuknya suatu kerajaan besar, bernama Sriwijaya. Menurut prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan tahun 1926, disebutkan bahwa pada tanggal 17 Juni tahun 683 Masehi didirikan pemukiman yang bernama Sriwijaya yang kemudian berkembang menjadi kerajaan besar. Kerajaan Sriwijaya berdiri, tumbuh dan berkembang dimulai dari abad ke-7 sampai abad 12 Masehi. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya mempunyai 13 negara jajahan, meliputi seluruh wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian, Sriwijaya juga menguasai semenanjung Melayu sampai ke sebelah selatan Teluk Bandon. Ketika itu, Sriwijaya merupakan pusat perdagangan internasional dan pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Di masanya, Sriwijaya juga terkenal sebagai kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Masa kejayaan Sriwijaya mulai pudar sejak datang serangan-serangan dari Kerajaan Siam pada tahun 1292. Kemudian, Kerajaan Melayu Jambi yang telah dikuasai Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Singasari sendiri yang menyerang Sriwijaya dalam waktu yang hampir bersamaan. Setelah runtuhnya Sriwijaya, di sekitar Sumatera Selatan muncul beberapa kerajaan kecil. Meskipun banyak bermunculan kerajaan di sekitarnya, Sumatera Selatan sendiri bisa dikatakan vakum. Hal tersebut karena tidak ada kekuasaan yang meneruskan kekuasaan Sriwijaya. Keadaan vakum ini berlangsung sampai pertengahan abad ke-16 Masehi. Pada abad ke-16 Masehi ini, berdiri Kesultanan Palembang di tepi Sungai Musi. Pendirinya Ki Gedeng Suro, seorang pelarian politik dari Demak. Kesultanan itu mulai berhadapan dengan Belanda pada abad ke-17 Masehi. Pada tahun 1825, Belanda berhasil menghapus kesultanan ini. Setelah sejak itu, Palembang menjadi sebuah keresidenan dan berada di bawah kekuasaan Belanda. Awal abad ke-20 Masehi merupakan momen munculnya semangat kebangsaan di tanah air. Sejumlah organisasi pergerakan kebangsaan juga muncul di daerah ini, seperti Sarekat Islam, PKI, PNI, Partindo, PNI Baru, PSII, PII, dan Parindra. Semangat pergerakan kebangsaan ini sempat menurun ketika Jepang menduduki daerah ini. Setelah Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya, tanggal 17 Agustus tahun 1945, semangat ini kembali tumbuh, berupa semangat mempertahankan kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Sumatera Selatan belum merupakan provinsi. Daerah ini adalah bagian dari Provinsi Sumatera dan berbentuk keresidenan. Akagani ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai residen dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Tuku Muhammad Hasan. Pada tanggal 1 Januari tahun 1947, terjadi pertempuran mempertahankan kemerdekaan selama 5 hari 5 malam.
Pertempuran ini merupakan pertempuran terbesar dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan RI di Sumatera Selatan. Dalam peperangan tersebut Belanda gagal melumpuhkan seluruh kekuatan pejuang di Sumatera Selatan. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, Belanda melancarkan penyerbuan besar-besaran ke seluruh pertahanan pejuang di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. Penyerbuan ini dinamakan Aksi Militer I. Akibat aksi militer Belanda ini, pusat keresidenan terpaksa dipindah dari Palembang ke Lahat. Belanda kemudian melancarkan Aksi Militer II yang menghasilkan pendudukan atas ibu kota RI, Yogyakarta. Selain itu, Belanda juga berhasil menduduki daerah-daerah lain, termasuk Sumatera Selatan. Selama menduduki daerah ini, Belanda membentuk negara Sumatera Selatan dengan Abdul Malik sebagai wali negaranya. Eksistensi negara Sumatera Selatan ini tidak berlangsung lama. Pada tanggal 12 September tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali terbentuk. Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang baru terbentuk tersebut. Provinsi lainnya adalah Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pada periode tahun 1950-an ini, kondisi Sumatera Selatan dikacaukan dengan munculnya gerakan separatis. Gerakan separatis itu, seperti pemberontakan PRRI dan peristiwa Mayor Djua Hartono. Tapi, semua pemberontakan tersebut dapat diatasi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.